Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rata Anang Jarot, podcast main bola. Kemarin saya dengan Pak Nanto sudah berbicara soal PSIM ke Liga 1. Kita podcastnya udah dadakan. Sekarang skuadnya lengkap. Ada Mas Pras sebagai supporter yang biasa dari lahir ku PSIM, yang biasa saja. Kasa lagi, dan juga ada Mas Kopong ini, bintang tamu yang terkenal di kalangan para supporter PSIM, bintang tamu pisu-pisuan. Ya, selamat bagi PSIM yang naik kasta Liga 1 dan Liga Supporter yang kemarin memenuhi jalan-jalan di kota Jogja dan juga di Stadion Mandala Krida, walaupun awalnya sempat mungkin itu karena antusias yang sangat tinggi ya, jadi agak ada panas di babak pertama dan akhirnya menutup 5 semua supporter boleh masuk dan cukup kondusif. Supporter cukup dewasa menjaga kondisivitas dan kenyamanan kota Yogyakarta. Terima kasih bagi supporter PSIM Yogyakarta. Dan tentu saja saya mulai dengan Mas Pra ini yang akhirnya bisa naik kasta setelah 17 tahun. Perasaannya gimana Mas Pra? Berarti bukan 17 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 saya kalau ini mau merevisi ya. Karena 17 tahun itu kan terakhir main di Liga 1. Kalau kompetisi teratas ya. Kan kita belum main di kompetisi utama. Kan kita baru mengulangi prestasi 20 tahun lah saat promosi ke Liga Indonesia kasta teratas. Jadi kita baru mengulangi prestasi 20 tahun yang lalu. Ya seperti 20 tahun yang lalu setelah kita 2005 itu setelah kita promosi diakhiri dengan juara. Ya semoga masih ada satu pertandingan yang benar-benar final lagi. Ya bisa diakhiri sepertinya 20 tahun yang lalu ya bisa diakhiri dengan pelengkap dengan juara. Ya itu melengkapi lah, artinya melengkapi pesta kemarin. Mungkin pestanya akan lebih gila lagi, mungkin lebih panjang lagi dari semalam suntuk gitu. Bisa semalam suntuk ya. Ngebayang. Ada Mas Kopong nih, ayo. Sebagai wartawan yang 3 tahun ini ya. Bang, baru 2 tahun mengawali PSIM, bawa keruntuhan nih Pak. Ya, meskipun elek Ditolong di PSIM promosi itu. Pesugihannya Siti sama ini. Gimana Pak? Buatan ngawal PSIM Jogja akhirnya bisa jadi kampiun untuk lolos ke Liga 1. Ya tentu saja banyak lika-liku Mas. Punya banyak lika-liku sejak awal bersama Coach Kas dan sekarang Coach Seto dan Coach Irwan. Tentu saja banyak lika-liku ya saya dengan teman-teman media yang lainnya. Tapi seru, kita liputan PSIM itu seru. Artinya timnya itu terbuka dan secara kekeluargaan itu sama teman-teman media itu sangat sangat welcome. Uliana juga pun sejak saya awal-awal di PSIM pun juga sangat welcome. Baru saya wartawan baru ya dulu ya. Birokrasinya enggak aneh-aneh ya? Enggak aneh-aneh. Semua dari kitpan, dari tim pelatih itu kita welcome semua. Seperti keluarga. Paling berkesan apa nih yang selama kamu ikut PSIM Jogja 2 tahun itu? Yang paling berkesan ya kalau sama podcast kita sudah berteman baik hingga sekarang. Kalau musim ini ya tentu saja banyak lika-liku tadi dari pergantian Coach Seto, terus Coach Irwan, terus ini dia, dan saya sebagai warga lokal Jogja pun juga ikut senang PSIM bisa promosi ke Liga 1 ini. Tapi kamu yang supporter PSIM? Ya dulu sejak kecil Mas. Makanya pasti bangun kan dibantu kan? Persiba kelas 6 Mas. Aspatu Ratna. SSP Mail. Iya Pak Nato, gimana nih Pak? Evaluasi PSIM akhirnya keluar sebagai lolos ke Liga 1 nih Pak, secara umum. Ya, ya seperti pra Kopong ini, saya juga ikut seneng ya, karena ini salah satu pendiri PSSI gitu. Dan tim-tim lain di Mataraman ya. Kayak Persis, kemudian PSS, terus sekarang PSIM ini bisa naik ke Liga 1. Dan saya sih berharap euforia promosi dari PSIM ini bisa memantik pengaruh baik lah bagi tim-tim lain yang dulu itu juga cukup tenar di Liga Indonesia. Persiba Bantul contohnya gitu kan. Nah, Persiba Bantul sekarang ada di Divisi 3 ya, Liga 3, Liga Nusantara. Nah, kita berharap bisa kembali ke kastanya lah, ke habitatnya. Persiba ini kan juga salah satu tim dari Jogja yang punya nama juga di tahun-tahun sebelumnya ya Pra ya. Lebih dulu dari PSIM Pak. Malah lebih merasakan betul promosinya itu lebih duluan dari PSIM ya. Dan kita berharap
tim ini bisa kembali bangkit, dan ini juga bisa memantik semangat juga dari PSS Sleman gitu, dan juga Persis Solo. Jangan sampai PSM ini nanti sendirian di Liga 1 musim depan gitu kan. Ini bahaya kan, bahaya gitu ya. Karena dua tim dari Mataraman ini yang sekarang juga sedang berjuang keras di zona degradasi, Persis Solo sama PSS Sleman gitu kan. Dengan promosinya PSIM ini, kita berharap dua tim ini juga terlecut lah. Jangan sampai mereka justru malah terlempar ke Liga 2 gitu kan. Nanti malah kasihan kan PSIM sendirian gitu kan. Dan kita bisa berharap musim depan kan kita ada ke derby Mataraman kan. Dan ini luar biasa, maksudnya Jogja sendiri secara khusus akan menjadi kota sepak bola. Selain selamanya kota wisata, kota pendidikan, tapi juga bisa menasbihkan diri sebagai salah satu kota sepak bola di Indonesia. Provinsi Jogja ini meskipun tidak seluas provinsi-provinsi lain di Indonesia, tapi misalnya ada 2 atau 3 tim yang main di Liga 1 itu kan luar biasa ya. Angan-angannya sih ya kita berandai-andai aja. Ini seandainya ini kan PSS masih tetap di Liga 1, ya kan. Kemudian PSIM ini sudah promosi ke Liga 1. Berarti kan saat ini bisa dibilang di Jogja ini ada 2 tim Liga 1 kan. Ya. Ini ya satu kota dengan 2 tim. Ini kan sekarang jarang yang ada di Indonesia kan. Ya kan, kayak di Surabaya itu cuma 1, Persebaya. Bandung itu cuma Persib Bandung gitu kan. Dulu ada Bandung Raya, tapi kemudian entah kemana rimbanya itu Tersikap. Kabupaten Bandung itu Mitra 3 gitu kan. Terus kemudian di Semarang juga dari dulu cuma ada 1. Nah, Solo itu dulu banyak sebenarnya, ada Arseto, kemudian ada Pelita Solo, kemudian ada Persijatim yang sekarang berubah wujud menjadi Sriwijaya. Ya, sekarang tinggal tim aslinya Persis Solo, ya kan? Terus kemudian kota lain di Jakarta itu jelas Persija gitu kan. Bayangkara pun juga sudah nggak di Jakarta. Tangerang itu yang dulu ada Persikota dengan Persita, ya kan, sekarang tinggal Persita saja gitu kan. Bali United juga cuma 1 di Bali gitu kan. Samarinda juga 1. Busam ya. Pusam di Bali ya Pak. Dan akhirnya kalau ini memang nanti bisa kelakon ya kata wong Jawa itu, dua tim ini bertahan, yang satu bertahan, yang satu naik, berarti kan satu-satunya di Indonesia yang mungkin satu provinsi, ya enggak satu provinsi lah, satu kota lah ya, karena Jogja ini kan provinsi kota, ya, provinsi kota kayak Jakarta lah. Ya kita harap nanti menjadi salah satu kota sepak bola di Indonesia. Jadi harapan kita nggak hanya ini berpengaruh pada PSM semata gitu, tapi juga tim-tim lain juga bisa tersulut lah. PSM aja bisa, begitu kan, dengan manajemen yang bagus, dengan kesabaran, kemudian dengan perjuangan luar biasa, dan dukungan dari supporter serta masyarakat, doa terutama, kayak Pra ini kan 20 tahun berdoa agar promosi, ya mungkin dongamu itu terkabul setelah 20 tahun Pra, ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, ya namanya doa itu kapanpun itu bisa terkabul kan, meskipun harus menunggu 20 tahun kan. Itu sesuatu yang wajar lah. Yang jelas kan ini saatnya kita merasa lega ya, karena PSIM ini sudah masuk Liga 1. Mungkin itu Pak. Ya, untuk saya sendiri sebenarnya nggak bakal menyangka nggak sih kalau PSIM itu bakal naik Liga 1 ya, karena sebenarnya sih momennya sudah lewat mungkin ya, karena manajemen pun tidak kalau terlihat itu tidak antusias banget tuh, ayo Liga 1, tidak ada ucapan seperti itu mungkin ya selama ini. Tapi kan kalau saya melihat 2018, saya melihat wah ini momen Liga 1 nih,
kapalnya Bogor United itu dengan skuad 16. ada Ekspektasinya waktu itu lebih tinggi. Sutanto Tat, Ihsan Yaris, Syamtole, Teddy Berlian, Witan itu kan. Tiago Yales, Oh, tapi akhirnya Timo. das tidak naik Liga 1. Wah, udah lewat nih. Kira udah lewat ini. Nah, Om sendiri seperti apa nih? Ada Ya itu tadi benar. Jadi memang ekspektasi promosi itu baru baru tumbuh setelah PSIM diakuisisi satu Bambang Susantyo atau siapa saya lupa itu ya. Ya ada maksudnya ada konsorsium yang mengambil PSIM. Kan sebelumnya nggak ada PSIM menargetkan untuk promosi itu kan, karena memang ya harus diakui skuad PSIM saat dulu itu kan apa adanya itu loh. Apalagi yang baru setelah itu 2019 itu Bambang Susanto gitu, termasuk Liana itu baru masuk, ada siapa Vlado itu kan dengan gerbong Bogor Unitednya itu kan baru kemudian ada ekspektasi promosi ini kan baru 2019. Sebelumnya kan relatif tidak pernah ngomong, jarang lah artinya, karena kita ya menyadari dengan komposisi skuad dengan finansial dan segala macam. gajinya sering telat tuh. Saya ingat saya itu. Ada pernah Topik lu bawa uang. kalau mungkin teman supporter belum lihat Wisma PSIM disegel listriknya, kan ya karena memang dulu tuh tidak ada ekspektasi berlebih. Yang penting saat itu bisa berlaga aja sudah syukur, alhamdulillah ya toh. Sudah bisa main aja sudah, pemain ya gitu tadi nggak gajian, makannya aja mungkin nasi yang sekedarnya itu. Tapi kan ekspektasi itu baru 2019 setelah ada konsorsium baru, kemudian Manajemen baru. itu kan kemudian dia membawa Semangat lah ya. baru kemudian kan Sistem baru gitu tuh. baru ya yang kemudian memang tidak otomatis diterima, Pak. Kan banyak perubahan. Mungkin tadi Kopong ngomong sekarang terbuka, dulu enggak. Mungkin Mas Bana ngerti dulu. Dulu Orde Baru berarti. Iya. Dulu agak susah ya, Pak. Ketika akses pemain itu susah. Tidak se-egaliter di zaman sekarang ya, zaman Irwan dulu ya. Kan dulu itu agak susah gitu. Harus Semain didelik kayak gitu. harus satu pintu. Wah, lho, satu pintu lah nek kobongan angel metune ya. Harus seperti hanya timnya yang sekarang ya mungkin yang ini kan wawancara kan satu pintu gitu lah, harus melalui Wah, Orde Baru banget ya berarti. itu awal-awal ya, awal-awal itu seperti itu. Kemudian kan 2019, 2020 karena Covid, 2021 sempat sampai semifinal itu ya, peringkat 4 lah. 2022 itu karena kasus kan itu ya Match fixing. bukan apa yang sempat dihentikan kalau nggak salah kan. Oh, Kanjuruhan. Duluan kalau salah kan. Tapi baru itu artinya PSIM baru memimpikan promosi itu relatif baru 2019. Jadi ya baru sekitar 6 tahunan belakang inilah artinya. Ketika dengan jor-joran pemain dan segala macamnya itu baru kita berani ngomong promosi ya. Dan ya setelah 6 tahun dijanjikan ya akhirnya terwujud juga. Baru kita promosi lagi dengan ya kalau skuad seadanya juga enggak, tapi saya kira skuad yang memang dibutuhkan oleh tim. Ya, betul. Skuad yang Itu sendiri nggak tidak optimis ini kan tahun ini. Optimis ya kira memang promosi ini tahun ini pasti. Ya mungkin baru musim depan atau gimana berapa. Sejujurnya gini, ketika orang ngomongin Seto, Ya. sosok Seto itu dengan dengan jaminan PSS membawa PSS promosi tahun 2018, ekspektasinya tinggi. Tapi sudah pernah juga di 2021. Walaupun 2021 kan hampir mesti. Artinya kemudian dia diduetkan dengan Irwan yang duet yang relatif sangat diterima oleh supporter. Ekspektasi itu tetap tinggi menurut saya. Kemudian dengan skuad yang ya menurut saya sejak awal memang saya cukup optimis bahwa tim ini bisa promosi lah. Entah itu nanti juara atau peringkat 3, tapi dengan skuad saat ini menurut saya ya memang sejak awal saya sih cukup pede bahwa bisa promosi. Jadi karena memang kebutuhan pemain dengan kebutuhan tim, Pak. Artinya Ya, bukan kemudian mengambil pemain sesuai dengan kebutuhan tim. artinya ketika ngomong 2019 itu kan pemain bintang Itu mungkin waktu 2019 targetnya itu lolos Liga Champions Asia. mungkin itu Jadi Liga 2 waktu itu terlalu enteng, akhirnya jadi malah kolab gitu kan. Mungkin ya. dari Vlado sampai Adi Santoso itu kan, kemudian bahkan sampai kalah sama Persis yang saat itu Persis belum apa-apa, Pak. Kahudi itu. Belum dibeli. Beli sama Kaisang. Ya. Itu persis waktu Rekoso itu. Ya, artinya Saya sampai sudah nggak pernah nonton Persis ya zamannya itu. Jadi saya baru tahu nek Kahudi itu pernah ngelatih Persis ya.
kemarin aja setelah saya nggak pernah nonton Persis gitu. Artinya itu tadi bahwa tim ini tim kaya, Los Galacticos dan segala macam sebutannya. Tapi ya ketika tidak tersistem dengan baik juga menjadi Bagus ya. Mubazir. dan kan sempat ada kemudian Imron Nahum-Maruli dan segala macam nanti. Tapi menurut saya gini, mungkin saya nambah dikit Pak. Jadi Erawan ini juga menciptakan standar baru Pak. Iya. Kalau dulu itu kan standarnya VSCM itu kan tim pahlawan -9. Itu yang yang membayang-bayangi pelatih sejak 2019 sampai terakhir ini. Dan itu dibayang-bayang itu dipecahkan oleh Erwan. Karena kan dulu Kutukan lah. kutukannya itu kan. Nah, dulu kan supporter itu ngomong permainan terbaik itu adalah waktu 2018 itu. 18. Ketika -9 orang ngomong degradasi, tapi malah hampir lolos itu. Itu standar permainan VSCM yang kemudian ketika ada Fado datang, Aji Santoso datang, Imran Nahuri datang, bahkan Seto datang itu kan yang belum sempat Mencapai klimaks. mencapai melebihi pencapaian dengan promosi lah. Itu kan dulu -9 tapi sudah sukses. Harapannya tahun berikutnya kalau masih dipegang Erwan ini pasti lebih bisa waktu itu ya. Saat itu konsepnya seperti itu Pak Arya. Dan sekarang ya Erwan menciptakan bayang baru standar baru, style baru PSIM yang dia memecahkan tasnya dia sendiri waktu -9 itu bahwa ya permainan standar PSIM itu ya saat ini seperti ini ya yang bisa lolos itu. Oh, berarti karakternya ya. Karakternya PSIM ini ya permainan kayak Erwan ini ya. Oke. Kepala tuh. Ada nggak Pak PSIM sendiri diutuhkan sebenarnya oleh pesaing-pesaing tim lain misalnya? Otomatis kan hanya Bayangkara FC itu Pak yang terlihat wah yang gitu. Ya. Beda dengan tahun 2021 dulu. Oh ya. Ada Dewa yang udah jor-joran juga, tapi Ahmad kan, terus ada Persis Salsa. Pak Nonton seperti apa Pak? Ada nggak kira-kira faktor-faktor yang diuntungkan mungkin tahun ini ya timnya yang tidak seketat saat itu ya. Tidak seketat saat itu. Bisa iya, bisa tidak. Bisanya iya karena memang musim ini kelihatannya tim-tim ini sepertinya tidak seperti sekaliber Dewa dan Persis. Tapi jangan lupa tim-tim yang punya pengalaman di Liga 1 kayak Persiraja, ya kan, kemudian PSPS ini juga membangun timnya dengan bagus, ya kan, terutama PSPS. Dan yang berikutnya masih ada Bekasi, Persela Lamongan, ya kan, di wilayah timur, bagian timur itu sebagian timur itu tim-timnya itu kuat-kuat dalam membangun pasukannya gitu loh. Ya beruntung PSIM nggak masuk di grup itu, mungkin gitu kan. Ini faktor undian juga, pembagian grup juga mungkin menentukan ya. Tapi bisa positif dan negatif juga. Dan kalau dikatakan beruntung, iya, sebuah kesuksesan itu memang tidak akan lepas dari hoki. Banyak kabar. Banyak ya. Tapi kalau saya percaya begini, keberuntungan itu tidak datang secara tiba-tiba. Keberuntungan ini datang setelah kita merencanakan sesuatu dengan baik dan bekerja keras dengan baik. Itu keberuntungan itu akan datang dengan cepat dan mudah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita meskipun dananya banyak, duitnya gede, pemainnya bagus ya zamannya Bogor United itu ya, yang dipindah ke sini. Tapi kalau ya mungkin di internal tim juga nggak bagus, dengan supporter ini juga hubungannya nggak bagus. Kan supporter ini dongannya mandi loh, iya toh, ya karena supporter kecewa dengan di-cutnya si Erwan, kemudian muncul Sumpah Serapah. Sumpah Serapah ini kan doa kan, salah satu doa. Dan akhirnya mungkin selasa promosi lah, masuk pemainnya apa-apa gitu kan. Tapi kan ini nggak Jogjani gitu. Ya mungkin ya itu Pak, bisa iya biasa tidak gitu kan. Jadi musim lalu pun juga sebenarnya sama kan.
petanya ini kan. Waktu itu yang jor-joran kan Malut, Semen Padang gitu kan. Tapi PSIM ini ya tetap masuk ke 12 besar kalau nggak salah ya. Tetap masuk ke putaran berikutnya itu. Meskipun nggak sehoki sekarang. Nah mungkin hokinya ini kan macam-macam musim ini itu Pak. Kan gitu. Maka agak anu ya. Kalau ngomongin pembagian grup ya Pak. Ya memang kalau dengan Bayangkara kita bisa saling mengalahkan Pak. Iya. Tapi ada catatan bahwa dengan Sementereng ini kita tidak bisa mengalahkan dan mencetak gol ke gawang Persijap Jepara. Tuh, karena ada faktor si Kahudi ini. Jadi ini lucu. Jadi PSI yang Kahudi. kebetulan kita kan sering ke tempatnya Kahudi ya. Jadi kebetulan waktu Persijap itu dipegang Kahudi itu kan latihannya dia kan mainnya di Magelang, ya kan. Training ground-nya itu ya di tempatnya Kahudi di Aguo itu. Nah, kita kan sering main mini soccer di situ. Hampir setiap Rabu kita ketemu dengan Kahudi yang setelah melatih gitu kan. Dia cuma satu kok. Cita-citanya Kahudi itu bukan cita-cita lah. Maksudnya jangan sampai kalah dengan PSIS ya. Bener memang. Jadi bener ini kalau misalnya tanya Kahudi aja orangnya masih hidup gitu loh. Jadi dia mempelajari betul karakternya Seto. Dia cerita sendiri ke saya gitu kan. Sampai Kahudi itu ngomong katanya di internal timnya, manajemennya sama internal kepelatihannya itu kadang itu nggak cocok dengan Mauannya. planningnya Kahudi saat main dengan menghadapi PSIM gitu kan. Karena PSIM waktu itu menurut Kahudi itu sangat ofensif ya. Dan permainannya udah matang dan Kahudi sadar itu. Sementara Persijap itu mengawali kompetisi, ini kata Kahudi juga, kan dengan lambat. Karena sekali lagi Kahudi hampir sama karakternya dengan dua figur yang selama ini sudah ada di Jogja, kayak Erwan dan Seto. Gaya permainannya sama. Kahudi juga ngomong ke saya, dia nggak suka main dengan bola long ball itu nggak suka. Cuma kata Kahudi, timnya Seto ini sudah 80-90%. Kalau timnya dia dengan cara main yang dia terapkan itu baru 60. Jadi kalau dia main ofensif, nekat, main lawan PSIM, selesai dia. Makanya dia berusaha apa? Parkir base. Bukan parkir base. Pakai pesawat. Dia mencoba bermain safe. Maksudnya dia mengendalikan reaksi pemain-pemainnya itu harus bisa lebih cepat dibanding pergerakan dari pemain-pemain PSIM. Nah itu yang diomongkan Kahudi. Jadi kalau tadi teka-tekinya belum pernah mengalahkan Persijap, mungkin salah satu jawabannya Sama juga dia waktu kali Persis ya. Itu hampir sama dengan skuad seperti itu. Persis masih bisa menahan. Bahkan mengalahkan PSIM ya. Di Mandala dan di Mandala. Dan ini kan Kahudi ini kan seperti ya sama-sama Jogja kan. Iya, sama juga. Mereka ya ini panggung mereka kan, panggungnya Seto dan panggungnya Kahudi. Seto udah tinggian gitu. Kahudi kan masih sejajar barangkali sama Erwan lah. Kalau dia bisa menahan imbang PSIM ataupun sampai mengalahkan, pamornya naik gitu. Ya. Nah itu yang kita saya ngobrolnya dengan Kahudi seperti itu gitu kan. Ya, nanti kan wongnya mencak-mencak ya. Wah, apa dikadang sisaan gitu. Datang ke sini. Turut datang ke sini. Soalnya kali kita undang ini Pak Kahudi ke sini sama Mas Erwan juga harus ini. Ini mungkin apa tadi Pak? Kalau ngomongin pembagian grup ya, tadi kan di saat terakhir itu kan bahkan persaingannya itu kan dengan Bayangkara sudah lolos duluan. Betul. Tinggal PSIM, Persijap sama Adiaksa. Adiaksa. Artinya kalau ngomongin ya apa ya? Adiaksa juga tim yang tim yang lumayan lah, dia Bukan si ecek-ecek lah ya. Konate, kemudian ada pemain-pemain yang relatif sudah Punya pengalaman dan lama di Liga 1 ya. ya, artinya ya sebenarnya relatif sama lah. Artinya kalau ngomongin pemain kan pemainnya PSIM juga bukan pemain yang seperti Bayangkara yang bekas Liga 1 kan, artinya ya juga sama bekas Liga 2 tapi yang menonjol di Liga 2 itu. Dan banyak pemain-pemain PSIM ini banyak mengambil pemain-pemain Liga 1, klub Liga 1 ya, tapi yang nggak masuk line up ataupun cadangan kayak Luki.
Ya, maksudnya artinya ketika kita ngomongin di persaingan di grupnya itu kan grup tengah ya dulu ya Bang ya, masih penyisian grup ya. Jadi ya saya kira relatif hampir sama lah artinya di saat kemudian ada sampai penentuan di saat terakhir baru lolos ke babak 8 besar. Jadi saya kira juga persaingannya cukup ketat ya. Ini cukup ketat lah di grupnya PSIM itu. Jadi kalau ngomongin faktor tim lain juga saya pikir PSIM juga mungkin lebih mempersiapkan diri lebih apa ya, sukses mempersiapkan diri lebih dulu lah. Wah, mungkin nyambung omongannya Pra ini. Jangan lupa apa, waktu Persis jor-joran, kemudian Rans jor-joran, Dewa United jor-joran. PSIM juga masuk di kelompok itu kan. Ya. Meskipun dia nggak jor-joran loh, ya kan? Tetap masuk situ dan kalahnya cuma 1-0. Kalau nggak salah loh, waktu perebutan peringkat ketiga ya, kalah berapa itu kan? Kalah tipis lah, nggak terlalu. Dia Lawan Dewa loh, dan itu kan masuk 4 besar di situ. Jadi apa ya, bisa dibilang ini ya meskipun dengan skuad yang biasa, tidak ada pemain bintang dan lain-lain, tapi ini tetap bisa bersaing kok. Mungkin itu Pak. Kita ke Mas Kopong yang dekat dengan manajemen. Saya ngikutin PSIM era baru zaman Pak Bambang. Dimas Inung saya lewat. Dimas Inung lewat. Sekarang ada Cilina Ciliana. Ciliana. Nah, apa nih Pong yang membuat PSIM dipimpin oleh Ciliana ini bisa seperti sekarang ini? Gimana nih manajemen? Ya memang serius Mas, nak aku dulu. Seriusnya gimana? Serius. Apa sebelumnya ini nggak serius gitu? Betul kita banyak loh. Serius ini tadi gini. Ada yang bilang bahwa skuad PS musim ini itu terbilang skuad yang mewah, Pak. Mewahnya mepet sawah. Nang kota. Persib. Ya. Skuad mewah, ada yang bilang skuad yang mewah. Dan Buliana kemarin sempat telepon sama saya. Wih, A1 info. Info A1 kertasnya apa-apa. Yo. Ya itu bahwa apa ya, bonus manajemen itu menyediakan bonus untuk pemain itu nggak main-main. Tapi ini nggak kalau Buliana itu katanya tipikal pemimpin yang nggak mau bilang-bilang ke siapa-siapa. Tapi ngomong neng kowe lho. Berekok tadi kan tuh. Ini bonusnya ini luwih oke ngono lho. Dan emang serius musim ini emang serius. Bisa belajar gratis. Sembilan gimana di Indo? Bisa beli mobil. Terus apa lagi? Info lagi apa lagi dari internal manajemen ini? Ya serius, dan supporter pun juga mendukung secara penuh ya Pak yang musim ini ya Pak. Dengan keseriusan manajemen apapun yang terjadi seperti pergantian pelatih kemarin dari Coach Seto ke Coach Irwan pun juga tetap mendukung. Artinya keseriusan ini emang sudah terbentuk sejak awal kompetisi. Kok bisa dikatakan skuad mewah itu opo Bang? Ya pemainnya kan apa-apa Bang ini Pak. Maksudnya apa itu kategorinya apa? Indikatornya apa gitu? Nyatanya lolos. Woi kau panjang rasa di pan. belum itu. Tidurnya tuh Istri Zales tidurnya di utara, apartemen utara. Nah, ini yang asing-asing juga loh. Oh, tapi itu semuanya Pong. Dulu sempat semuanya di hotel dan apa namanya? Lokalan orang Ditinggal saat siswa direnovasi. lokalan orang ya Pak. Iya, lokalan ada sendiri. Ini nama SDM khusus itu. Berarti belum bisa memecahkan rekor waktu Christian Gonzalez itu. Ya, alias Pong. Ya mungkin sedikit dukungan supporter itu sempat naik turun. Tidak semua langsung Look gitu ya. Tapi yang kayak di awal babak 8 besar itu kan supporter sempat boykot. Iya. Baru kemarin itu aja nggak ngerti, kemarin kan baru bludak ketika sudah partai final mau nonton lagi ternyata tiketnya udah sold out. Tapi ini menarik sih, kenapa sih? Maksudnya tahu nggak salah intinya memboikot tuh apa loh? 8 besar. Iya, dan kosan. Paling ya kalah di babak itu lagi ya kayak gitu. Asalnya supporter. Artinya sudah sudah kepercayaannya itu sudah tinggi, tapi apa dibanting terus terus. Kan kemudian ya seperti yang saya sampaikan dulu kan keseriusan dari manajemen. Jadi kan ketika manajemen kemudian serius ke promosi nggak sih? Serius. Kemudian seriusnya seperti apa gitu loh. Ternyata kan permintaan supporter itu kan banyak. Artinya bukan hanya sekedar serius.
tapi juga ada infrastruktur, stadion, kemudian pembinaan usia dini, kemudian Fasilitas latihan. fasilitas latihan, ya. Kemudian di finansial mungkin ada merchandise dan segala macam ada dengan artinya itu kan standar-standar Liga 1 yang harus disiapkan. Sebenarnya di Infrastruktur manajemen klub ya. ya itu kan sebenarnya yang ditanyakan oleh supporter saat itu, kemudian kepada manajemen, serius nggak sih? Bukan hanya sekedar serius promosi. Jadi kan, tapi kemudian jawabannya saat itu kan, saya nggak salah kan, nanti akan kita siapkan setelah promosi. Ya mungkin satu janji sudah dipenuhi oleh manajemen, yaitu promosi. Tinggal nanti ditagih aja, kita tagih manajemen. Itu tadi infrastruktur stadion, infrastruktur tempat latihan, dan segala macamnya itu. Tapi kelihatannya duitnya manajemen dan kawan-kawan ini finansialnya oke banget nggak, Bro? Kayaknya sih oke, Pak. Kalau dilihat dari Saya pernah ini kok ini ya kan kita bisa ngecek di itu itu kan sudah pernah ada juga yang spill itu loh. Artinya pemilik sahamnya PSM itu siapa sih gitu loh. Siapa sih? Hah? Siapa sih? Nanti biar teman-teman nge-spill sendiri. Oh, gitu. Mas saya juga belum, tapi kan sudah banyak spill. Jadi pemilik PSM itu siapa sih gitu loh. Artinya itu sudah ya kalau kita saya sih belum ngecek verifikasi langsung ya. Tapi juga banyak yang menyebut bahwa ini dan itu cukup punya nama ya. punya nama gitu loh. Artinya punya duit lah katanya. Bahwa kemudian dia mau menyiapkan infrastruktur ya bisa. Artinya memang ya itu tadi memang sejak awal ya Pak. Artinya sejak awalnya sudah ngomong ini di belakangnya itu gede, tapi kok tidak sing metu cerit-cerit gitu ya. Tapi tidak serius untuk mempersiapkan tim untuk promosi gitu. Oh ya. Kemudian baru ini aja sih kemudian terlihat serius untuk promosi ya. Tapi baru tim lah. Kan banyak juga aspek sepak bola lainnya di luar tim ya. Artinya yang perlu dipersiapkan oleh manajemen Untuk kedepannya. Ya mungkin konsepnya kayak PSSI mungkin kan, membentuk timnas senior dulu yang bagus. Ini kan PSSI yang promosi ini. Jangan promosi Liga 1. Wah, ini targetnya udah terpenuhi dulu. Baru nanti mungkin prasarana, latihan, kemudian misalnya store, merchandise, dan sistem-sistem infrastruktur yang lain ini bisa terpenuhi. Pembinaan usia dini juga mungkin juga nanti mau digarap, Pra. Ya ini tugasnya Kopong ini untuk mencari tahu info itu seperti apa, Pong. Zaman Kenapa? saya nggak tahu tahun 2018 sampai sekarang apakah pemilik utama itu sama atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi saat awal 2018 itu pelatih yang dulu itu bilang sama saya, tanggung jawab kamu ke Pamulang seperti apa? Dia tuh ya, saya tidak jawab sama dia. Saya tanggung jawab dengan bos yang ada di suatu negara di luar negeri, jangan atau gitu. ya artinya Ini gak main-main nih PSM sekarang, kan artinya kan dia nggak mau tahu dengan saat itu kan Pamulang itu kan dijawab. Ya posisinya sama dengan Liana Turut saat ini. wah ini nggak. Saat itu Liana baru bukan manajer istilahnya keuangan atau Berarti ini kalau memang betul seperti itu, berarti ini PSIM ini benar-benar raksasa yang baru bangun ini. Kumbo Karno itu ya di Panama mati. kali ini ngawuh loh Pak. Jangan ya. Ya memang saya kira teman-teman supporter mungkin juga sudah tahu ya. sudah kepala bahwa makanya kemudian ekspektasinya pada manajemen itu cukup tinggi ya. Nah serius enggak kan? Apa kemudian hanya sekedar apalah PSM itu mau diapakan gitu loh. Tapi mungkin gini loh, kalau ya sorry ya Bah, ini mungkin ya kalau misalnya gini, kita berandai-andai lah. Kalau misalnya kita ini sebagai investornya itu, pemiliknya itu, kemudian kita kan terus membebani target ke manajemen lah. Ya. Nah mungkin kita kan asumsinya budgetnya harus promosi, ya kan? Nanti nek wis promosi, garek mikir liane. Ya itu Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya Liana seperti itu. ya, jadi yang penting ini promosi dulu. Berarti kan ini manajemen sudah membuktikan melunasi janjinya sama owner yang pegang finansial gede ini ya. Nah nanti setelah itu tinggal otomatis owner ini kan percaya. Oh ternyata
bocah iki iso nyambut gawe. Ya toh. Manajemen ini bisa bekerja dengan baik gitu kan. Berarti kepercayaan dari owner ini semakin tinggi. Makanya dia kalau mau melepas investasinya lagi, pasti dia juga nggak tanggung-tanggung gitu kan. Biasanya seperti itu kalau pola pikir pengusaha ya, atau orang-orang yang punya duit. Pola pikirnya seperti itu. Jadi nggak sembarangan kita melepas itu kan. Mereka juga punya perhitungan kan. Perhitungannya apa gitu kan. Kalau saya tahunya dulu itu PSIM itu punyanya Ngarso Dalem. Iya, karena saya punya sejarah. PSIM ini kan pernah 8 besar atau apa itu main di manaan. Sampai kita semua ketakutan, wartawan itu kan ada rusuh gitu. Kemudian katanya supporternya dicekat di kandang menjangan dan sempat dimasukkan ke situ, katanya direndam atau apa gitu kan. Itu masih terngiang dalam memori saya. Waktu itu saya masih kuliah itu kan. Tapi itu dengaran. Kebetulan saya nonton di Manaan juga gitu kan. Tadi kemana, Pak? Manaan itu. Udah di mana? Udah di Manaan itu. Dan teman saya sepeda motornya itu sudah digoancik-ancik supporter gitu kan. Dia ketakutan kan. Makanya itu terngiang-ngiang terus ya. Nah, waktu itu kemudian katanya Sultan yang langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Jemput di Mungkin karena ketika itu juga sepak bola dananya Pemprov, Pak. Masih APBD ya mungkin, tapi kan sekarang semua klub ini sudah bentuknya PT. Ya. Jadi mungkin ya Ngarso Dalem tetap jadi pembina atau apa gitu dalam struktural perusahaan PSIM ini gitu. Sepeda sedikit, besok final kata Buliana Ngarso Dalem juga diundang untuk menyaksikan langsung. Jadi sih belum diomongin. Ya udah, karena opong udah ngomongin ya kita langsung dalih ke laga yang sudah di depan mata, laga final ini kan. Tadi kita ngomong soal euforia PSM. Nah, laga final nih, Pong. Apa nih, ada bocoran apa nih untuk laga final pasti di Liga 1? Rencana venue di mana? Karena kan PSM tuan rumah kan, karena Itu PSIM pasti tuan rumah. karena kuotanya tertinggi. Oh, potnya tertinggi ya? Iya. Loh, apakah kalau misalnya itu dimainkan di Mandala Krida apa nggak bisa apa? Nah, itu. Yuk, ayo Bang. Nah, kalau kemarin ya ini cara dari jasa ketik. Oke. Jangan HP. Foto bapakmu. Nek kowe wawancara tenan kowe ngrungokke iso cerita dhewe. Ayo rasa moco. Kowe njaluk berita kok. Jalukan nih mana jaluk. Ayo. Martanya kayak ke Jogja lho. Ora karo cerita. Iki engko nek kowe ora pinter dadi wartawan tak rekrut bocahnya lho. Ayo. Nah, komentar sakit enak. Karena supply. Terus sakit supply. One spot itu wartawan paling enak lho. Ayo Bang. Ojo ngepek. Kemungkinan besar Buliana besok kemarin waktu euforia terus mau masuk ke dalam stadion lagi itu saya wawancara dengan teman-teman itu katanya kemungkinan besar itu akan digelar di Magelang, Pak. Di Muhammad Subroto apa ya? Karena di Jogja sendiri katanya mau ada acara entah hanya apa itu nggak tahu, entah itu kunjungan Prabowo atau apa Mas Bro itu. Oh, pas retreat itu ya. Enggak itu. Makanya pertanyaan saya itu justru itu, Bang. Ketika di Magelang, itu pas barengan dengan retreat. Retreatnya juga. Nah itu antara tanggal 25 atau 26 itu juga belum tahu ya Buliana ya kemarin sama itu. Tapi kemungkinan besar di Magelang, bukan di SSA, bukan di Mandala ataupun bukan di Manahan. Karena secara mobilitas sendiri katanya di situ aksesnya lebih enak untuk supporter. Untuk supporter. Loh, kan yo ado. Oke, Pak. Padahal SSA dekat kan. Tapi kan SSA sendiri kan tadi aku udah koordinasi sama temen wartawan Bantul tempat kita Seirun. Sudah tak suruh cari info. Wah, kowe wartawan kongkonan wartawan. Enggak kan SSA Ya. katanya Bukan Herming ya pengelola saya. Bukan Herming ya, balik. kan itu dari Dikbora Bantul katanya. Belum ada pengajuan untuk laga final, tapi kalau secara aturan sendiri Pemkab Bantul belum memperbolehkan untuk laga itu digelar dengan Alasannya? Nah, itu belum tahu alasannya apa. Loh, berarti tapi dari PSSI ini kan yang memutuskan. Dari PT Liga yang memutuskan ya.
atau bagaimana? Aturannya Pak. Poin tertinggi menjadi tuan rumah. Itu regulasinya. Berarti tinggal PSIM Mau pakai mana? menyodorkan tempat di mana? Gitu kan. Tapi kayak saya gini, mungkin masukan ya. Kalau ada Cik Liana atau Pak Wendy atau Pangpol PSIM ya, pakai manaan saja. Itu lebih, menurut saya lebih indah Pak. Kenapa? Ya ini pestanya akan lebih besar Pak. Selain kemudian merayakan, saya sih optimis menang ya. Kita ngomongin nanti mesti saya sih optimis menang mengalahkan Bayangkara. Dan kedua juga kita merayakan Mataram is Love. Yang ini yang belum cukup lama ya, belum Solo sama Sleman Sering sering ke Solo. Tapi Jogja yang ke Solo itu mah belum pernah. Dan saya kira ini momentum yang sangat yang sangat tepat, dan saya kira kalau itu jadi jadi final dan menang, itu sangat indah sekali Pak. Kita bahkan nanti bisa supporter Solo ikut merayakan kemenangannya PSM kan luar biasa ya. biasa. Loh, tapi PSS sama Persis main gak gimana? Sedikit kalau tanggal 25 sama 26 kayaknya enggak. Tanggal 21 sama tanggal berapa? Karena kemungkinan saya juga gini, jadi Magelang itu agak susah karena apa? Ada retreat dari kepala daerah dan Presiden kemudian presiden datang. dan wakil presiden di situ semua. Itu ibu kotanya pindah itu. Pengamanannya sudah sangat VVIP. dan kan itu juga di Magelang. Maksimal. Jadi menurut saya agak pesimis dan sangat kemungkinan lebih kecil di Magelang karena ya pas dengan retreat itu. Dan bisa jadi malah diundur. Nah kemungkinan Diundur tanggalnya. tanggalnya udah puasa Pak. Udah buat. Retreatnya sampai tanggal 28, 21 Atau mungkin dipercepat ya. saya dengar tanggal 1. Mana nggak mungkin. Berarti kan kemungkinan pemakaian Magelang menurut saya sangat Riskan malah. kemungkinannya agak kecil. Kepolisian mungkin juga tidak akan melakukan izin karena memang ada kegiatan negara di situ. Yang kedua, kepolisian Magelang kayaknya memang agak dengan sepak bola ya. PSS saja tidak pakai stadion Magelang. Persijap Sama PSIS. Persijap waktu mau menjamu PSIM pun ditolak. Dan kita harus ke Boyolali. Jadi menurut Agak berat juga ya, mungkin. menurut saya dengan asumsi seperti itu, menurut saya agak berat kemungkinan di Magelang ya. Mungkin Bu Cik Liana belum melihat si kondisi di luar itu ya. Tapi lihat retreatnya aja. Retreat itu kegiatan negara, polisi mungkin tidak akan memberikan izin. Loh, kalau misalnya itu tetap di Mandala, main sore gitu, nggak sampai malam kan bisa? Ya bisa. Pertama, Mandala nggak punya lampu Pak. Ya kan Mungkin pestanya ya. Mungkin dan yang kedua seperti kemarin selesai jam 5 kurang aja udah gelap ya Pak. Nanti kalau perpanjangan waktu sama adu penalti nanti pakai apa Pak? Oh iya, pakai Roma. Nanti pertandingannya maju setengah 3 atau dulu kayak PSIM waktu main di Bantul main jam 2 siang. Dan mungkin bisa jadi keperluan televisi juga kan. Maksudnya kalau main prime time broadcast ya main malam. Kemungkinan kemarin adalah pertandingan terakhir PSIM di Mandala. Karena kemungkinan besok Liga 1 pun tidak akan main di Mandala gitu. Kalau misalnya nanti Liga 1 kemudian dari manajemen ataupun Pemprov bisa menyediakan lampu kan bisa juga, Bro. Dari BPO atau dari Disipora kemarin sudah statement bahwa apalagi ini ada refokusi ada anggaran. Jadi memang agak susah kemudian menyediakan. Dulu lampunya kemana, Bro? Kan sama. Ya semua sudah tahu bahwa kondisi Mandala seperti itu karena apa? Ya, kondisi Mandala seperti itu kan karena apa? Itu kan hampir semua sudah tahu ya. Jadi PSIM. itu korbannya PSIM. Jadi kenapa kemarin animo sangat tinggi tapi tidak bisa terfasilitasi ya? Itu sebenarnya dana dari pusat sudah turun ya. Itu salah satunya kan waktu Piala Dunia U20. Iya kan. Tapi hilang di daerah ya. Iya. Itu beda kan Pak. Maksud saya adalah renovasi Mandala itu yang tidak tuntas. Dia membuat kapasitasnya sangat turun. Ada 2 lantai yang kemarin Dua tribun itu kemarin diisi katanya. ya itu karena jebolan. Sangat riskan betul ya. Mentul loh Pak. Boyak loh. Itu mungkin dari kemarin ada reporter kita juga kan di babak pertama di awal babak kedua itu udah jebol, jadi makanya udah pada naik toh. Tapi memang kenapa tidak diizinkan? Karena memang kondisinya Itu kondisinya belum memenuhi syarat ya. tidak memenuhi syarat. Belum Pak. Tidak memenuhi syarat. Apalagi dengan audit yang dilakukan PSSI sama PUPR kemarin. Ya, kemungkinan besar itu kalau sebelum kompetisi kan nanti diaudit lagi kan.
Mandala ini. Iya. Ya berarti kemungkinan lolos audit ini sangat kecil ya. Ya nggak ada lampu aja udah pasti nggak lolos. Apalagi konstruksinya juga belum aman. Terus ini memang. Makanya saya pertandingan kemarin itu adalah pertandingan terakhir PSIM di Mandala. Jadi besok pun di final agak riskan, kemudian harus ada perpanjangan waktu, harus ada penyerahan piala. Akhirnya masih maghrib itu, senjata lampu kan juga agak susah. Jadi ya kalau saya mengusulkan, saya pribadi akan lebih indah nanti kita selesaikan di mana. Dan saya kira orang Solo juga welcome karena di medsos kemarin ramai ya, ada foto bahwa supporter Persis juga sampai datang ke Mandala bawa bendera ada sini jamnya. Iya. Itu makanya itu bisa menjadi bukti apakah kemudian Mataram Islaf itu hanya anak oknum itu aja, apa kemudian masyarakat Solo bisa Benar-benar menerima. Ya, memang harus kita akui bahwa rivalitas Jogja Solo dulu seperti apa itu untuk Ya, dari zaman Mataram sudah jadi seperti Pangeran Sambernyowo. Pong, targetnya apa nih Pong? Manajemen Menang. juara apa nih? Juara Liga 1. Enggak, juara Liga 2. Juara Liga 2, sorry. ini memang harga hidup menang gitu. Gak ada menang. Dan mantan GM-nya pun Pak Sauri kemarin juga ingin menang. Banyak pihak. Ngomong-ngomong Pong, kemarin kan banyak mantan GM, kemudian mantan pengurus, mantan pemain juga. Sebelumnya kalau nggak salah kan PSIM Legend Doa bersama, Pak. doa bersama di Mandala kan. Ya. Tapi kok saya nggak mendengar berita atau membaca berita Coach Seto datang nih. Itu kurang tahu saya, Pak. Kenapa kamu nggak dikorek gitu kan? Sudah, Kak Buliana sudah. Cuman kan Dan kamu sudah konfirmasi ke Coach Seto, minta komentar gimana gitu. Kan dia masih struktural loh. belum. istirahat. Ya masih diistirahatkan. Cuman ini katanya kan manajemen mau fokus dulu sampai ke final. Sampai final. Oh iya. Mungkin kalau nanti di final dia bisa lah jadi tamu VIP atau itu harga juga gitu. Tetap kita respect pada Seto, Pak. Ya harus. Apapun itu timnya yang bentuk adalah Seto. Seto. Dan manajemen juga kan masih respect banget dengan Coach Seto kayak juga dengan apa namanya Baja Musti ya. Baja Musti itu juga sama sekali dalam setiap pertandingan apa pernah mereka itu misu-misu itu kan enggak kan. Mereka meskipun kalah waktu lawan Bayangkara pun juga yang diserahkan bukan yang dimaki-maki bukan pelatih dan pemain ya. Tapi manajemen ya. Berarti kan rasa respect terhadap sosok dua pelatih ini kan masih tetap tinggi di apa namanya di PSIM ini. Ya, betul sekali. Tapi tetap kontak nggak Pong dengan Coach Seto ini? Siapa, Pak? Yo kamu sebagai wartawan. Belum. Saya fokus ini kemarin Pulau Nuwun Liga 1 ini kemarin. Ada kata Buliana sih begini, mau mendengar secara langsung isi hati Coach Seto. Mau menunggu dulu. Ya, berarti dengan fakta seperti ini kan berarti memang manajemen masih sangat menghargai. Iya. Dan kita juga pantas lah, haruslah, wajib kita juga memberi apresiasi yang tinggi pada Coach Seto gitu kan. Ya, terlepas dari Erwan yang menyelesaikannya. Ada proses yang dibangun oleh Seto. Kita nggak boleh. Ya seperti kayak Sintayong lah. Ya kan, apapun ya kemarin kan banyak orang yang masih menganggap bahwa Sintayong ini juga masih hebat gitu kan dalam artian masih hebat dalam artian apa namanya dia membentuk tim ini dari awal kemudian digantikan oleh Coach Patrick yang luar biasa gitu kan. Pong, kamu ada kabar-kabar nggak nih Pong? Kalau nggak salah info-infonya sih Coach Erwan itu secara lisensi belum layak untuk Liga sih. Kalau Liga 1 belum ya. Nah, ada info nggak siapa nih nanti yang akan jadi penerus Liga 1? Apakah kembali Coach Seto dijadikan pelatih utama atau seperti apa nih Pong? Ada kabar belum tentang kali itu? Kalau pelatih untuk Liga 1 ini kan mungkin belum terpikirkan ya Mas ya di manajemen, karena kan mau fokus dulu ke partai final. Nah tuh
Tapi ada bocoran nih. Ya, bocoran nih, bocoran Pak. Bagus nih, bocor. Spill nggak nih? Spill dong. Ada bocoran bahwa PSIM Jogja habis ini mau menyekolahkan lagi Coach Erwan. Katanya seperti itu, mau menyekolahkan Kemana? Jerman. Gua belum tahu. Belanda. Belum tahu karena katanya kan kalau Buliana gini, kalau menurut Buliana ini Coach Erwan ini memang aset untuk sepak bola Jogja, makanya harus disekolahkan. Gak kepegat ya lo nyekolahnya. Gimana Pak Nanto? Ya, Bocorannya. Erwan. kemarin kan kita sempat rasa Bahas ya, betul ya. rasa-rasanya itu kalau ternyata nanti tim ini promosi, Medan Erwan bisa membawa tim ini ke Liga 1, sudah sangat sepatasnya. Manajemen itu memberikan Masan. bonus khusus bagi Erwan. Bonusnya ya sekolah. Ambil kursus AFC Pro agar musim depan bisa memegang PSIM. Karena pawangnya PSIM saat ini Ero gitu kan. Bola balik ganti pelatih nggak bisa nuntas kok Erwan. Itu ya apakah ini mitos? Apakah ini dalam artian teori apa? Tapi kenyataannya faktanya ya seperti ini. Faktanya itu jadi nggak bisa kan, nggak bisa nggak bisa kita pungkiri bahwa Erwan yang bisa menyelesaikan misi ini untuk PSM ke Liga 1, dan saya pikir itu sebuah anugerah yang bagus ya dari manajemen, sehingga Erwan ini nanti bisa ke depannya ini kan jadi modal juga bagi Coach Erwan ya. Jadi dengan dia bisa ambil lisensi itu, kemudian dia kalaupun nanti sudah nggak di PSIS, ya kan, itu bonus yang akan dinikmati Erwan seumur hidup dia, itu kan. Dan sekolah itu mahal, khusus AFC Pro ini mahal. Dan saya pikir, tapi sekarang banyak celahnya kalau kita mengambil lisensi itu. Nggak cuma di Indonesia, bisa ke Malaysia, ya kan, bisa juga ke luar negeri yang lain untuk ngambil itu, dan biayanya lebih sedikit. Lebih kata orang ini biayanya jauh lebih murah dibanding kalau ngambil di Indonesia. Dan kalau di Indonesia ini kan waktunya ini, biasanya waktunya kan tidak bisa kita asal daftar, wis esok aku sekolah, itu nggak bisa. Barengan ya. Ya kan, ini kan karena ada periodenya sendiri gitu kan. Ada periodenya sendiri, nggak kayak kita masuk kursus bahasa Inggris itu enggak. Ini kan harus ada program gitu kan. Ya, nggak setiap saat ada. Karena ini kan program. Nah, mungkin selain intinya begini, ya mungkin nanti Pak manajemen tidak hanya memberikan wis gue tak sekolah ke, tapi juga memberikan jalan. Coach, ini loh ada peluang khusus di Malaysia. Coach Evan, kami berangkatkan ke sana, biaya kita tanggung itu. Karena Erwan sendiri kan mungkin tidak bisa, tidak jaringannya dia untuk mencari seperti itu kan agak terbatas gitu. Nah ini yang nanti mungkin harus dipikirkan oleh manajemen juga. Gitu kok. Kita sekarang bicara soal berandai ande nih, bukan seandainya sudah di Liga 1 nanti ya, musim 2026 2027 ya. Dengan otomatis PSIM akan musafir nih. Nasibnya mungkin sama lah seperti PSS yang kemana-mana kan ini. Nah kira-kira bisa survive gak sih nantinya ke depan dengan status tidak punya rumah, tidak bermain di Mandala mungkin ya. Mungkin kalau saya ya, pertama gini, stadion terdekat adalah Maguwo. Tapi saya sih berharap bukan PSIM yang istilahnya ngerayain stadion Maguwo, Pak. Itu pemiliknya dulu lah, PSS. Ya. Artinya semoga PSS juga bisa bertahan dulu. Dan saya kira PSIM tetap kemungkinan akan menggunakan paling dekat stadion Maguwo kalau sudah bisa dipakai ya. Dia akan menggunakan stadion Maguwo, karena kalau Bantul juga
juga agak susah ya. Susah karena termasuk ya hampir sama dengan Mandala. Dia kan alasannya dari Dipora itu kan kondisi tribunnya yang dulu sempat gempa terakhir kapan itu sempat agak rusak dan itu agak riskan gitu loh. Jadi ya sebenarnya bisa mungkin dengan Bantul kalau PSIM mau istilahnya apa ya, bantu memperbaiki itu ya. Tapi kalau pun tidak ya saya kira akan menggunakan Stadion Maguwo kalau sudah bisa dipakai. Kalau enggak ya akan musafir seperti PSS ke manaan gitu loh. Ya menurut saya memang tidak ideal ya, termasuk PSS itu kan tidak ideal kemudian tidak bermain di rumah sendiri walaupun supporter datang iya, tapi kan tidak kemudian jarak yang satu zaman kan kalau hampir sepekan 2 kali apa kan juga supporter mungkin juga akan pikir-pikir gitu loh. Jadi saya pikir PSM PR pertama adalah mencari kandang yang terdekat lah, entah itu Maguwo atau entah itu kemudian SSA itu yang bisa diperbaiki, yang bisa layak untuk pakai Liga 1 isinya itu. Bang Nanto gimana, Pak? Kalau saya sih realistisnya pakai Maguwo. Iya. Karena kalau pakai SSA, ya Pemkab Bantul melarang adanya supporter ya. Kalau di Maguwo, saya pikir welcome lah, ya kan? Karena dua tim ini sudah bersaudara. Ya. Iya. Dan saya berharap Maguwo ini nanti akan dipakai bergantian untuk Liga 1, bukan Liga 1 dan Liga 2. Jadi harapannya PSSI ini harus tetap di Liga 1, harus bertahan. Tim dari San Siro ya Pak ya? Ya, dari Real San Siro dipakai 2 tim, AC Milan sama Inter Milan gitu. Oke. Jadi dan saya nggak tahu apakah PSIM ini pernah pakai Maguwo. Pernah kan? Nah, sejarahnya juga sudah pernah ada gitu kan. Backup kalau nggak salah. Nah, dan kita realistis, ini paling realistis lah, tempat yang paling realistis bahwa stadion yang bisa dipakai untuk PSIM ya di Maguwo, ya, karena masih di Provinsi Jogja. Kalau di Manahan, ya selama ini Manahan sudah sering dipakai untuk PSS, tapi dari segi kultur, dari segi kedekatan tetap lebih dekat ke PSS lah, karena masih di Jogja gitu kan. Dan saya pikir supporternya PSS, supporternya PSIM ini juga sudah lama bersaudara lah, sudah menjalin persaudaraan yang cukup baik. Dan saya pikir kalau harus ke Magelang itu nggak realistis untuk home base tahun depannya. Paling realistis di Maguwarjo. Itu Pak. Semoga lapangannya tidak dibongkar lagi. Mas Kopong yang nulis tidak sekedar numpang lewat Liga 1. Ya gimana kira-kira tekad manajemen di musim depan mengaruhi Liga 1 seperti apa? Ya sejauh ini kalau dari informasi yang saya dapatkan melalui wawancara belum Belum ada ke arah sana. belum terpikirkan untuk ke arah sana. Yang jelas saat ini manajemen ini sedang fokus untuk menyiapkan untuk bagaimana caranya PSIM ini bisa juara di Liga 2. Jadi bagi bonus, dipikirkan juga guys. Iya, udah dipikirkan itu. Nanti apalagi juara terus lolos Liga 1 kan pasti bonusnya kan udah. Bonus lolos sama bonus Liga 1 beda ya? Ya kurang tahu itu mah. Bonus juara kalau mungkin double berbeda. Ada bocoran pemain-pemain yang akan dipertahankan. Ya ini Pak, ya mungkin 3-3-nya pemain asing ini akan dipertahankan ya. Ini info dari mana? Ya info dari Manajemen ya? ya kemarin kan A1 ya? kayaknya Buliana nyelotok seperti itu Pas. Wawancara. Oke, berarti lumayan, berarti sudah ada kerangka tim ya? Makanya sempat bahas Pak ya. Ya. Pemain. Ada nggak pemain lokal yang layak nih sebenarnya untuk di PSM untuk bertahan di Liga 1? Ya kalau lokal mungkin saya kira nggak. Kalau mau bersaing ya, mungkin nggak akan banyak, tetap akan banyak perubahan lah. Tapi kalau lokal, saya terutama masih berharap pada Harlan ya, kipernya itu. Kiper ya. Kiper itu saya kira masih layak lah diberi kesempatan untuk bermain di Liga 1. Aliansa? Aliansa cuma pinjaman mas. Pinjaman dan Persija ya, pasti ditarik Persija. Karena dua-duanya kayak Faris juga kan pinjaman dari PSS Sleman. Ya kalau lokal-lokal mungkin lokal Jogja ya Seva, itu masih bisa diberi Gis itu juga pinjaman dari Borneo sana. Oh iya. Muammar Kadhafi juga masih cedera. Ya mau Nggak banyak ya. Rio lah, saya kayak Rio itu kan dia sama berarti ya. posisinya kan bisa di wingback, kemudian bisa di gelandang, itu
Ya mungkin relatif kalau saya lokal mungkin tidak, kalau mau bersaing ya harus banyak perubahan nih Pak. Ya memang kan seperti dibilang dulu Pak Ananto bahwa sekuat ini sekuat Liga 2 terbaik ya. Tapi kemudian harus untuk bersaing di Liga 1 ya tetap harus butuh upgrade tanpa kita kemudian harus mengorban apa istilahnya tidak mengapresiasi perjuangan mereka. Tapi inilah kalau mau bersaing ya tetap kita harus ada perbaikan terhadap kualitas pemain sih. Nah kita kalau mau ngomongin perubahan pemain akan banyak sih. Walaupun mungkin ya pemain asing ya, kemudian 1-2 pemain lokal ya mungkin. Kalau Joyo Mas. Ya mungkin Seva itu, Seva yang Pares mungkin bisa dipinjam lagi, itu kan mungkin bisa Pares. Suni mungkin oke lah, atau Rendra Teddy itu oke loh. Ini berapa sih? Ini udah 30-an lebih. Lokal Jogja loh ya. Tapi kan ya itu mungkin bisa kalau hanya sekedar backup lah, tapi kan harus bersaing di Liga 1 ya tetap butuh upgrade pemain. Ya untuk pelapis ataupun untuk backup dan mungkin untuk senioritas di belakang mungkin ya pasti bisa lah. Kalau kamu siapa? Pemain yang lokal yang kamu ingin lihat dia bermain di Liga 1 lagi? Ya nek aku sebagai wong Jogja asli ya sing wong lokal-lokal Jogja kaya Seva aku ya dipertahanke. Wis kuwi sing liyane aku ora ngerti aku ya. Manajemen karo pelatih sesuk. Ya. Menarik Bang. Oke. Ini memang agak luar konteks. Di tengah euforia PSIM lolos Liga 1, saudara Mataram PSS dan Persis ya berjuang. Nah ini gimana gambaran Pak Ananto? Saudara tua dan saudara muda ya. Ya. Ya tadi seperti di awal-awal Pak Ananto bilang tadi mungkin semua spiritnya PSIM itu kan menasional Pak. Dari medsos itu kan ramai banget Pak. Iya, betul. Dari Persija kemudian dari Persebaya dan segala macamnya. Harapannya memang kemudian Persis, PSS itu juga tetap terlecut lah. Dengan kemudian nggak ada juga lah masuk PSS kemarinnya supporternya PSS malah merayakan kemenangannya PSIM itu kan juga nggak mesti akan lebih elok kemudian kalau kemarin semua bisa menang artinya sudah tidak ada kekhawatiran lagi menurut saya agak bisa dikurangi kekhawatiran nanti kalau keduanya bertemu nanti akan bentrok dan segala macamnya sudah mulai terkikis lah artinya kemudian sepak bola yang lebih lebih bermartabat, lebih bersahabat. Bisa duduk satu tribun gitu Iya. ejek-ejekan tapi ya lebih Sportif lah. Artinya itu kan menurut saya lebih enak gitu. Enak. Kan sudah tidak seperti dulu lagi lah kemudian langsung lebih panas tapi lebih ke family, lebih ke keluargaan dan itu menurut saya harapan saya memang derby DIY, derby Mataram itu termasuk derby Jawa Tengah PSIS juga agak turun ya Pak ya. Itu masih tercipta dan itu tadi masih ada 11 atau 10 pertandingan ya di Liga 1 ya. Masih ada sekitar 11. Artinya ya harapan saya memang dari harapan supporter PSIM juga bisa bertemu PSS dan Persis dan PSIS di kompetisi Liga 1 teratas gitu. Pak Ananto? Ya sama, harus bisa memacu motivasi mereka lah bahwa ini loh keluarga baru, saudara tua Simbah sudah tangguh sudah bangun dan besok pasti sudah berkompetisi di Liga 1. Jangan sampai tim-tim yang sudah di Liga 1 kok turun ke Liga 2. Ini kan anomali besar gitu. Ini kerugian besar lah. Itu saja Pak. Ya. Terakhir, Mas Kopong, gimana pesan-pesannya buat supporter PSIM ini? Kalau mau beli koran, mau di Figura, besok datang ke Radar Dunia. Wis tak lu. Bisa. Kamu itu yang kedua nanti kita bikin edisi khusus. Jadi kita akan berencana bikin edisi khusus untuk merayakan promosinya PSS ya Liga 1. Inilah konsepnya lagi dibikin. Kemungkinan pasti heboh dan nggak ngisi-sini lah untuk collection item ya, kolektor item lah. Edisi khusus itu tayang besok hari Itu nanti belum. Tunggu saja ya. Tentu saja. Ini konsepnya lagi dibikin. di redaksi sudah mulai akan kita siapkan Edisi khusus perayaan 20 tahun. Harapan saya adalah juara.
Kita tadi sudah pernah PS, sudah pernah diminta buat 2018 kita pernah bikin, kita akan replikasi tapi dengan kondisi yang terkini lah. terkini. Oke. Karena kan tadi saya mau ke kantor sini ada teman supporter yang aku golek ke koranmu wartawan. Tapi sudah sold out semua. Ya kan ini Pak. Karena kan ya 18 tahun penantian ini loh. 20 tahun ya. Kenang-kenangan tuh di figurane kok. Saya ngoron kantor nih. Saya no ya, oke. Tapi kalau memang teman-teman supporter pengen PDF-nya ngeprint sendiri, mungkin bisa dibicarakan. Gitu. Oke. Oke, pemirsa, sekian dulu podcast kita. Selamat bagi PSM Jogja yang lolos keluar sebagai kampiun Liga 2. Insya Allah ya. Insya Allah masa lolos. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.